Tiba-tiba saya terbangun. Tiba-tiba saya terbangun. Hah? Itu kenapa suaranya si Lilis kok jadi gitu? Tuh, gimana nih kok suara aku jadi begini? Padahal gua nggak pakai loh, nggak benar pakai suara kayak gini saat latihan. Waduh, kenapa ya? Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Lilis, silakan turun dari panggung. Dan ibu saya menilai bahwa kamu akan lebih pantas menjadi tokoh antagonis yang jahat. Kurang aja. Semua gagal pahong itu, si kurang aja banget itu. Manyu si Melina itu, si Putih itu berangkat ke sekolah dan akhirnya hancur deh rencana gue. Ya ampun, ada apa sayang? Kenapa kok mama gitu dong? Mama tahu nggak? Gagal si Pahong tuh nyusim bawang putih itu pergi ke sekolah. Aku jadi hancur Bahkan saat aku tampil di panggung tadi, soal aku berubah jadi nenek-nenek lampir Masa sih? Ya ampun, kok bisa gitu sih sayang? Apa yang sebenarnya terjadi? Waduh, gimana nih? Kok bisa sih? Kok kamu aja jadi suara kayak nenek-nenek lampir? Kok bisa? Kurang aja. Ini semua gagal Pak Hong itu nyuruh si bawang putih kurang aja itu buat sekolah. Pokoknya mama gak bisa biarin dia. Pokoknya mama harus ngawasin dia lebih ketat lagi agar dia gak ikut campur sama otaknya si bawang putih itu. Ni xiang se Chang Feng Si Yang Ge Nian. Pak Hong, udah deh, stop deh nyanyi-nyanyi lagu bahasa Cina, sok Cina lagi. Lu kenapa sih kok datang ke kamar ayah kok malah kenapa? Lo nggak tahu apa? Gagal kamu nyuruh si bawang putih itu berangkat ke sekolah. Anak saya jadi malu-malu di sekolah. Bahkan saat tampil panggung, dia hancur. Dia mau terpilih menjadi tokoh antagonis, tidak protagonis. Dan si bawang putih terpilih menjadi tokoh protagonis. Dan ini semua karena kamu. Bahkan kamu aja pun mengizinkan dia untuk berangkat ke sekolah. Kemarin saya sudah bilang kan, jangan nyuruh si bawang putih itu berangkat ke sekolah. Ini udah pelanggaran yang terakhir ya. Sekarang kamu ikut saya untuk belanja. Emang si Lilis tuh sama Melina tuh tampil apa sih emangnya? Udah, kamu gak perlu tahu. Pokoknya kamu harus ikut saya belanja di mall pakai uang kamu. Ayo cepat masuk. Iya kamu ayah bawa kayak gini nih, kayak tukang kurir paket. Lo siapa? Ayah nggak tahu nih. Loh, Pak Budi? Pak Budi udah sembuh dari koma ya? Kok cepet banget? Gimana kabarmu hari ini? Lo siapa? Ayah nggak tahu. Saya Yudi Pak. Pak Hong, cepetan bawa barang-barangnya. Saya panggil kok kamu malah pura-pura budek ya. Ayo cepat angkat bawahnya.
Iya, iya. Aku ayo angkat barang-barangnya. Loh, Pak Bayu? Pak Bayu ngapain di sini? Kok sampai bawa dokter itu? Emangnya ada apa ya? Kok malam-malam gini kalian bertiga kok datang ke sini? Tujuannya buat apa? Maaf saya tanya. Begini. Melina itu, anak bapak itu ingin nyuruh saya dan dua dokter itu ngecek kondisi kesehatan kamu. Nah, satu dokter cowok itu buat ngecek kondisi kesehatan kamu dan mental jiwamu. Nah, satu dokter cewek itu akan mengecek sistem saraf kamu, saraf otak kamu tuh apakah bekerja atau tidak, agar ini demi kebaikan bapak. Loh, Pak? Saya waras, sehat walafiat, sama di sistem otakku itu bekerja dengan baik kok. Maaf Pak, kadang-kadang kita harus mengecek kondisi kesehatan Bapak agar ini demi kebaikan untuk masa depan Bapak ya, agar Bapak itu bisa tetap sehat selamanya dan agar tubuh kamu tuh kayak 100% fit banget gitu. Jadi segera saya cek dulu. Pak Bayu, ngapain sih ngecek-ngecek kondisi suami saya? Suami saya itu sehat walafiat aja. Bahkan aja sistem saraf otaknya di suami saya aja itu loh bekerja dengan baik, tidak ada masalah sekalipun. Kalau nggak ada masalah pun ya dia nggak bakal masuk rumah sakit selamanya. Kecuali kalau dia masuk rumah sakit karena ada masalah, ya sudah baru dicek itu kondisi kesehatannya bagaimana. Gimana sih Bapak ini? Pak Bayu, mohon ikut saya sekarang. Iya. Emangnya ada apa ya? Kok Bapak manggil saya ke sini? Kamu tuh sebenarnya tuh gak usah manggil-manggil dua dokter itu. Ngapain sih tujuannya manggilin dua dokter tuh malam-malam ini, ha? Saya tuh sudah bilang sehat walafiat, Pak. Maaf. Ini tuh cuma hanya untuk... Halah, gak ada alasan cuma hanya untuk. Saya sudah bilang ya, saya tuh sehat walafiat. Tidak ada masalah dari dalam organ tubuh saya. Tidak ada juga masalah dalam sistem saraf saya yang bekerja itu. Sistem saraf otak saya itu bekerja dengan baik kok. Jadi Anda itu usah perlu ngecek-ngecek kondisi kesehatan saya bagaimana. Kecuali kalau saya lagi sakit itu, kalau masuk rumah sakit baru itu dicek kondisinya. Gimana sih Bapak ini? Saya akan laporkan kamu ke polisi karena saya adalah bos kamu. Jadi saya berhak melaporkan kamu ke polisi. Kalau kamu nggak mau saya laporkan kamu ke polisi sama dokter itu, pergi dari sini sekarang dan angkat kaki dari rumah ini malam ini juga sekarang. Saya minta maaf karena saya mengganggu Anda bersama istri kamu si Dewi itu. Saya pergi dulu ya. Gila, acting si Pak Hong ini makin gak main-main seperti main di sinetron aja, pantas jadi pemeran. Bokap lu gak mau dicek kesehatannya sama Pak Bayu sama dokter itu kan? Gila, kok aneh banget. Biasanya tuh kan harus dicek kesehatannya. Ini untuk demi kebaikannya dia, untuk masa depan bokap lo. Jadi ya semoga aku dicekin itu biar bokap lu tuh gak sakit-sakitan di masa depannya itu. Makanya itu gue juga aneh Cika. Masa sih ini kan permintaan gue supaya bokap gue itu kayak berjalan dengan baik-baik saja, dengan saya walafiat untuk masa depannya. Tapi kok kemarin tuh kok kayak nggak mau dicek gitu, sampai-sampai dia ngancem mau ngelaporin ke polisi sama Pak Bayu dan dua dokter itu. Aduh, gue nggak habis pikir deh Cika. Kenapa papa saya tuh kayak tiba-tiba marah gitu? Biasanya tuh ya sebelum dia sakit koma itu, papa saya tuh baik-baik loh. Sama orangnya. Kalau sama orang pun, yang orang paling pun dia juga sopan. Oh ya udah Mel, gue pergi ke kelas dulu ya. Saya mau belajar buat ulangan. Oh ya, gue mau pergi juga, mau ke aula. Soalnya kelas saya tuh ada kegiatan mau acting drama. Jadi saya juga harus ngafalin naskah dramanya. Bye. Oke anak-anak, apakah kalian sudah menghafalkan naskah drama di bagian-bagian part kalian? Sudah Bu. Yaudah,
Kalau gitu nanti ibu akan panggilin satu-satu ya kelompok kalian yang akan maju duluan. Bu, saya mau tanya, kayaknya sih saya kurang setuju sama naskah tema ini tentang masa sih ada sih orang papa suami yang ninggalin anak kandungnya dia sendiri untuk bersama istri barunya itu. Oh ada dong, tapi kadang-kadang ini menjadi kenyataan. Karena jadi gini, ceritanya ada orang yang ada seorang anak kandung ya yang tinggal bersama papanya, dan kan dia kehilangan mama kandungnya dia sendiri. Sampai-sampai papa kandungnya itu menikah sama istri baru, akan tetapi kehidupannya menjadi buruk. Anak kandungnya sendiri aja dicuekin aja sama bapaknya sendiri itu, sehingga bapaknya sendiri pun aja lebih memilih hidup sama istrinya saja yang baru itu. Bahkan mereka itu kayak cuma melupakan anak kandungnya saja, menganggap mereka tuh masih belum mengkaruniai anak gitu loh. Jadi begitu ceritanya. Kalau kamu tertarik ya sudah, tidak apa-apa. Kalau kurang tertarik ya sudah, tidak apa-apa juga. Oh ya sudah, terima kasih ya bu ya. Itu aduh sakit dong pak, yang betul dong kalau mijet. Iya ya, ya mau mijet ini dengan betul. Iya cepetan, ya enak dong. Pak, tante, kenapa kalian tega?